harus dibubarin sih untuk nonton? Apanya? Kenapa harus Ya dibubarin? itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari Nah, pemerintah itu kan. daerah untuk keamanan wilayah. Itu Kayak kan gitu. tanggung jawabnya koordinator wilayah. Antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada resiko keributan. Ya kan itu mereka. Tidak ada instruksi langsung. Oh, ini permintaan Pemda begitu ya? Pemda kan yang cerita. Oke, kita hari ini lagi akan bahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya hari ini, lagi rame-ramenya dicari orang, lagi rame-ramenya diperbincangkan orang, dan lagi rame-ramenya diperdebatkan juga sama orang. Apalagi kalau bukan pesta babi hari ini. Jadi menurut saya, kenapa sih harus dibubarin? Itulah, mungkin itu pertanyaan banyak orang yang hari ini bertanya-tanya, kenapa pemerintah membubarkan pesta babi ini, nonton bareng pesta babi ini? Logikanya kan begini, kalau misalnya nonton bareng pesta babi ini nggak menyalahi aturan, harusnya buat apa juga dibubarin gitu kan? Lagian juga itu kan di instansi mahasiswa-mahasiswa yang pada nobar gitu. Kalau misalnya pemerintah nggak punya salah, kenapa juga harus takut dan kenapa juga harus membubarkan? Sampai aparatur negara diturunkan, sampai TNI diturunkan, pada akhirnya kan ngerusak nama baik TNI itu sendiri, kemudian ngerusak juga dong secara tidak langsung pemerintah hari ini gitu kan. Seharusnya kan logikanya kalau misalnya mereka punya dalih, mereka punya argumen, tidak ada kesalahan lah ini itulah dengan alasan ABCD, harusnya nggak ada dong acara-acara pembubaran. Biasanya kan orang yang ngebubarin itu adalah orang yang takut. Biasanya kan seperti itu ya, sesuatu yang template, sesuatu yang sering terjadi di sini, di negara-negara ini gitu kan. Dan pada akhirnya jadi menimbulkan orang menjadi penasaran. Yang tadinya video biasa aja mungkin ya, seperti itu ya, mungkin kalau misalnya tadinya nggak dibubarin itu reaksi netizen itu nggak bakalan segila ini. Kayak dari statementnya Bang Effendi Ghazali aja, beliau bilang kalau misalnya iklan terbagus di film Pesta Babi ini kan adalah pembubarannya, kan begitu. Jadi kalau misalnya pas begitu dibubarin, jadi pada akhirnya orang jadi penasaran gitu loh. Jadi apa sih Pesta Babi ini, apa sih itu kan. Sama kayak misalnya kita ngedidik anak nih, semakin kita larang malah anak semakin penasaran. Misalnya, nak, jangan lari nak, nanti jatuh. Lah anak malah jadi lari. Kan gitu ya, di psikologis manusia kan seperti itu. Semakin dilarang maka akan semakin mencari dan semakin penasaran. Dan itulah, jadi larangan itu menjadi cikal bakal iklan masif kepada film Pesta Babi. Yang seharusnya pemerintah meredam, pada akhirnya pemerintah malah mengiklankan dengan masif. Kan begitu jadinya kan. Jadi seolah-olah cara pemerintah membubarkan nonton bareng Pesta Babi ini menjadi iklan yang sangat masif. Tidak sadar itu, tanpa mereka sadari itu menjadi iklan yang masif. Itu iklan gratis. Jadi pada akhirnya blunder kan. Betul tadi kata Bang Emrus bahwa promosi paling besar buat film ini adalah pembubarannya. Ya kan, begitu dia dibubarkan itu promosi terbesar buat film ini. Ya. Coba Anda bayangkan kalau dia nggak dibubarkan gitu. Dan yang lebih masalah lagi, ketika kita berbicara nih reformasi 98, tidak lagi membiarkan ini, militerisasi, maksud saya tuh pembubarannya oleh militer, itu paling militerisasi itu.
Ya, walaupun tentunya kita harus hargai tidak di semua tempat kan, artinya ya ada satu dua lah. Tetaplah rasa hormat kita pada TNI tetap ada dengan kepercayaan rakyat yang tinggi. Kemudian yang kedua, jangan lupa di film Pesta Babi ini pun ya, bahkan hari ini kita menurut saya harus terus memanjatkan doa, kita harus berseru khususnya buat teman-teman kita para relawan ya yang masih ada di Palestina itu yang ditahan oleh Zionis Israel pada hari ini ya. Ada 2 wartawan kita, ada 3 wartawan kita dan sebagian besar warga negara kita. Dan ini dibahas juga di film Pesta Babi. Dia menunjukkan ini adalah kolonialisme yang paling mutakhir, disebut loh di situ. Sangat disebut di situ gitu. Jadi jangan melihat Pesta Babi ini hanya karena, nanti saya mau masuk ke soal Pesta Babi itu. Nah, pada bagian lain yang mau saya katakan adalah kalau mau jujur, kalau mau fair, di rakyat berbicara ini, bersuara ini, itu pada bagian awalnya kita nonton dulu filmnya. 1 jam 35 menit 53 detik. Jadi kita bisa dapat gambaran utuh dari film Pesta Babi ini. Pesta Babi ini bukan. Tapi kan filmnya udah nyebar, Prof. Iya, kita putar aja supaya habis itu baru kita analisis gitu ya. Nah, yang kedua, jangan-jangan yang tadi karena maksud saya Prof. tuh ini. Yusril kan kita harus percaya dong, menteri dari Pak Prabowo. Prof. Yusril itu menteri koordinator hukum HAM, Menko, ya. Menko hukum HAM imigrasi dan pemasyarakatan ya. Siapa lagi yang bisa kita percaya kalau nggak dia? Dia bilang nggak ada itu pembubaran. Ayo nonton dan ayo kita kritisi itu. Jangan-jangan tanpa siapa tahu kita tidak sadar di istana Pak Teddy ngajak presiden misalnya, bisa kan? Pak Presiden yuk kita nonton yuk. Apa sih sebetulnya? Ya kan harus sampai istana juga nonton ini. Jadi gitu guys. Semakin kita dilarang, maka psikologis kita itu akan semakin mencari, akan semakin menggebu-gebu. Saya nggak tahu nih habis fenomena ini apa yang akan terjadi, kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu bagaimana nasib teman-teman kita di Papua sana. Apakah nanti akan ada perubahan atau makan dibiarin gitu aja, tetap kekeh sama program-program yang ada hari ini. Kita nantikan aja nanti kelanjutannya seperti apa.